Hello Indonesia, this is your captain speaking. Setelah menyaksikan laga sengit antara Buriram United menghadapi Johor Darul Takzim, ada sebuah kenyataan yang akhirnya membuat kita semua sadar. Ternyata Arif Aiman tidaklah sehebat mitos yang selama ini ditiupkan media Malaysia. Malam itu, seorang bek timnas Indonesia, Shane Patinama, ditugasi untuk menjaga Arif Aiman. Dan dengan begitu mudah, Shane mematikan pergerakan sang wonderkid kebanggaan negeri jiran itu. Bahkan komentar pedas pun bermunculan dari netizen Malaysia sendiri. Jersey nomor 20 buat lap motor. Tulis salah seorang netizen, tanda kekecewaan mendalam karena pemain andalan mereka dibuat tak berdaya oleh Shane Patinama. Bayangkan Arif Aiman yang disebut-sebut sebagai Messi-nya Malaysia harus menyerah di hadapan pemain yang bahkan bukan pilihan utama di timnas Indonesia. Ya, Shane adalah opsi ketiga setelah Verdong dan Dean James. Namun kenyataannya, bahkan lapis ketiga Garuda pun sudah cukup untuk membungkam bintang terbesar mereka. Sebuah tamparan keras yang menggema, seakan memberi pesan jelas bahwa kelas sepak bola Indonesia jauh di atas Malaysia. Arif Aiman, sosok yang selama ini dikenal sebagai bomber paling mematikan di Liga Malaysia, selalu jadi momok menakutkan bagi setiap bek. Namun malam itu di panggung megah ACL Elite melawan Buriram United, semua cerita berubah. Tak ada lagi eksploitasi dari sayap kanan JDT. Tak ada lagi tusukan-tusukan cepat yang biasanya membuat lawan kalang kabut. Sebab cukup satu nama, cukup satu tembok, dan hanya cukup satu gladiator pertahanan yang menjinakkannya. Sosok itu adalah Shane Patinama. Yang membuat kita semakin terpukau adalah bagaimana Shane tak hanya menghentikan Aiman, tetapi juga menutup rapat seluruh jalur serangan yang biasanya menjadi senjata andalan JDT. Buriram tak perlu mengerahkan 2 atau 3 pemain untuk mengawalnya. Cukup satu Shane Patinama dan ancaman itu pun padam. Namun Shane tak berhenti di situ. Ia berkali-kali melakukan overlap dari sisi kiri, menusuk hingga ke jantung pertahanan lawan, mengirim crossing-crossing berbahaya yang membuat para bek JDT kocar-kacir. Inilah penampilan yang menegaskan satu hal penting, bahwa punggawa Garuda, terutama mereka yang ditempa untuk menjadi fullback modern, kini bukan lagi hanya penjaga lini pertahanan. Mereka dididik, dilatih, bahkan ditempa untuk menjadi senjata ganda. Mereka ibaratnya baja ketika bertahan, dan seketika berubah menjadi pisau tajam ketika menyerang. Dan Shane malam itu berdiri sebagai bukti hidup bahwa setiap diaspora Indonesia itu sudah tak lagi sama dengan level permainan Malaysia. Pertandingan di Chang Arena malam itu memang telah berakhir. Buriram United keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Namun usai peluit panjang berbunyi, laga sesungguhnya ternyata belum selesai. Bukan lagi di atas lapangan, melainkan di dunia maya, di kolom komentar, di ruang-ruang perdebatan. Netizen Indonesia dan Malaysia terlibat duel baru. Adu gengsi, adu kata, saling lempar sindiran pedas. Yang satu bangga karena Shane tampil luar biasa, yang lain tak rela bomber andalan mereka dikantongi habis-habisan. Namun di balik riuh perdebatan itu, ada satu hal berharga yang bisa kita petik. Pertarungan antara Shane dan bomber Malaysia Arif Aiman itu membuktikan satu kebenaran yang tak bisa dipungkiri. Rivalitas Indonesia-Malaysia tetap hidup, masih membara, dan terus menjadi api yang tak pernah padam. Walau kini kita tidak lagi bertemu langsung di panggung timnas, tak ada lagi pertemuan antara Indonesia dan Malaysia di level senior, namun ketika para punggawa dua bangsa ini berhadapan di level klub, atmosfernya tetap sama. Seperti duel harga diri, duel marwah, bahkan menjadi duel kebanggaan yang melampaui sekadar 3 poin. Dan syukurlah malam itu lewat aksi anak Garuda bernama Shane Patinama, Indonesia boleh sedikit menepuk dada. Karena pertarungan harga diri itu setidaknya untuk kali ini berpihak pada kita. Para anak-anak Garuda ini ternyata belum berhenti sampai di situ. Ketika laga memasuki menit ke-60, Buriram mengambil keputusan besar. Memasukkan lagi seorang prajurit Garuda di sisi kanan pertahanan, dialah Sandy Walsh. Sebuah strategi yang jelas sekaligus ada pesan yang tegas. Apapun yang terjadi, gawang Buriram tidak boleh lagi kebobolan. Dan benar saja, Sandy menjawab kepercayaan itu dengan cara yang luar biasa. Begitu ia masuk, pertahanan Buriram di sektor kanan seakan terkunci rapat. Setiap celah yang coba dibongkar lawan, ia tutup dengan timing sempurna.
Setiap serangan yang mengancam, ia patahkan dengan ketenangan khasnya. Tak ada lagi gol tercipta, dan yang terjadi, Buriram begitu kokoh berkat sosok pemain timnas Indonesia itu. Bahkan ada satu momen yang membuat jantung semua penonton berdegup kencang. Sebuah bola keras menghantam wajah Sandi, membuatnya terkapar di lapangan. Stadion seakan terdiam. Rasa cemas melingkupi semua yang hadir. Wasit segera menghentikan pertandingan dan meminta tim medis cepat masuk. Namun sekali lagi anak-anak Garuda itu diajarkan seperti tim Bali United ataupun tim Timur Tengah yang suka berbaring di lapangan. Ya, saat itu Sandi perlahan bangkit kembali, menegakkan tubuhnya dan melanjutkan pertandingan tanpa raut gentar sedikit pun. Syukurlah insiden itu tak menimbulkan cedera serius dan justru semakin menegaskan inilah Sandy Walsh, seorang bek yang siap mempertaruhkan tubuhnya demi menjaga kehormatan timnya. Bayangkan saja di sisi kiri pertahanan Buriram berdiri Shane Patinama. Ia bukan pilihan utama, bahkan hanyalah pelapis ketiga di timnas Indonesia. Namun lihatlah bagaimana kehadirannya membuat lini pertahanan klub itu begitu kokoh dan sulit ditembus. Di sisi kanan kembali kita melihat bendera merah putih berkibar lewat langkah Sandy Walsh. Sama halnya, Sandi juga bukanlah pemain inti timnas, ia hanyalah pelapis kedua. Tetapi lagi-lagi dengan ketangguhan serta kecerdasannya, sektor kanan itu berubah menjadi tembok hidup yang membuat para pemain JDT frustasi. Dan disinilah pesan lantang itu terdengar jelas. Menghadapi para pelapis timnas Indonesia saja, tim yang disebut-sebut sebagai Raja Malaysia itu tak berdaya. Sebuah negeri yang bahkan dengan pongah dari dulu hingga sekarang sering merendahkan timnas Indonesia. Tapi ternyata tim yang katanya paling jago bahkan yang sudah menjadikan Liga Malaysia itu sebagai liga petani mereka pun harus mengakui kehebatan pemain-pemain cadangan Garuda. Lalu pertanyaannya bagaimana jadinya bila mereka harus berhadapan dengan para pilar utama timnas Indonesia? Bagaimana jika di hadapan mereka berdiri Kevin Dix, sang benteng baja yang kini berkiprah di Bundesliga Jerman? Atau Dean James, andalan tak tergantikan di Go Ahead Eagles Belanda? Atau bahkan Kelvin Verdong, fullback kiri tangguh yang saat ini membela Los Lille di Ligue 1 Prancis. Untuk membayangkannya saja, sudah terasa jelas betapa jauhnya jurang kualitas antara para pemain kita dengan mereka. Kami ingin mengajak kalian untuk membayangkan sejenak, jika Shane Patinama dan Sandy Walsh saja, dua pemain yang bahkan bukan pilihan utama di timnas Indonesia, sudah cukup membuat JDT dan Arif Aiman kehilangan tajinya. Lalu apa yang akan terjadi bila seluruh barisan terbaik Garuda diturunkan sekaligus? Nama-nama seperti Jayid Ses, Emil Audero hingga Tom Hai, semua kini bertransformasi bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Para pemain diaspora yang ditempa kerasnya kompetisi Eropa, kini perlahan membentuk sebuah generasi emas yang kualitasnya sulit dibantah. Dan malam itu di Chang Arena, seolah semesta ingin menunjukkan perbedaan kelas yang sebenarnya, bahwa Indonesia bukan lagi adik kecil yang bisa diremehkan oleh Malaysia. Tidak. Malam itu menjadi saksi bahwa sepak bola Indonesia sudah beranjak, sudah menatap lebih tinggi. Sementara rival klasik kita masih sibuk berlari di tempat. Tapi bukan hanya soal kualitas individu. Malam itu juga memperlihatkan satu hal lain yang jauh lebih penting, mentalitas. Shane Patinama bertarung seperti gladiator. Sandy Walsh rela mempertaruhkan tubuhnya. Itu semua adalah refleksi dari satu kata, pengorbanan. Sebuah mentalitas yang lahir bukan dari slogan kosong, melainkan dari darah juang Garuda yang mengalir dalam diri mereka. Dan kita pun kembali disadarkan bahwa inilah faktor pembeda terbesar antara sepak bola kita dengan Malaysia. Mereka mungkin bisa memoles bintang dengan statistik di atas kertas. Mereka bisa menyebut satu atau dua pemain mereka sebagai Messi Asia Tenggara. Namun ketika duel sesungguhnya berlangsung, ketika yang dipertaruhkan bukan hanya angka tapi juga harga diri, maka mentalitaslah yang berbicara. Dan di titik itu, Indonesia selalu berdiri lebih tinggi. Laga Buriram United versus Johor Darul Takzim itu pada akhirnya memang hanya tercatat sebagai kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Tetapi jika kita mau jujur, skor itu hanyalah catatan di papan. Cerita sesungguhnya ada di balik duel kecil yang berlangsung di dalamnya. Duel harga diri, duel rivalitas, dan duel yang memperlihatkan siapa sebenarnya yang lebih pantas disebut penguasa kawasan. Dan jawabannya malam itu sudah jelas, Indonesia. Sekarang pertanyaan besar yang menggema adalah sampai kapan Malaysia akan terus hidup dalam ilusi kehebatan palsu? Sampai kapan mereka akan membanggakan Messinya Malaysia yang ternyata bisa dibuat tak berdaya oleh fullback lapis ketiga Garuda?
Jika Shane dan Sandi saja sudah membuat mereka tak berkutik, maka bayangkanlah apa yang akan terjadi ketika suatu saat nanti, entah itu di Piala AFF, entah itu di kualifikasi Piala Dunia, seluruh pilar utama timnas Indonesia berdiri di depan mereka. Itu bukan lagi akan menjadi pertandingan, melainkan sebuah deklarasi, juga sebuah kenyataan lantang bahwa sepak bola Indonesia telah menemukan identitasnya, dan Malaysia hanyalah satu batu kecil di jalan panjang menuju kejayaan. Kini lewat kiprah Sandy Walsh dan Shane Patinama, sepak bola Thailand seakan mendapatkan warna baru yang lebih hidup. Dua punggawa timnas Indonesia ini bukan hanya memberi kontribusi di dalam lapangan, tetapi juga menghadirkan aura berbeda yang membuat publik sepak bola di negeri Gajah Putih itu ikut terpikat. Seperti yang sudah kita kenal di tanah air, pesona keduanya kerap membuat para supporter wanita Indonesia jatuh hati dan kagum akan karisma mereka. Namun kali ini pemandangan serupa juga terlihat di Thailand. Para supporter wanita di tribun bahkan tak segan mengangkat ponsel, merekam setiap gerak mereka, lalu menghujani media sosial dengan caption penuh pujian, terutama kepada Shane Patinama yang dikenal dengan gaya bermain elegan sekaligus ketegasan karakternya. Apa yang ditunjukkan Sandi dan Shane adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal taktik dan kemenangan, melainkan juga soal magnet, karisma, dan daya tarik yang mampu melampaui batas negara. Kehadiran mereka membuat pertandingan terasa lebih megah, lebih bermakna, dan lebih membekas di hati siapapun yang menontonnya. Namun di balik semua pujian itu, ada sebuah kenyataan yang tak boleh kita lupakan. Perjalanan Shane dan Sandi untuk sampai ke titik ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Keduanya sempat diragukan, sempat dicibir, bahkan dipandang sebelah mata ketika memutuskan untuk bermain di Liga Thailand. Banyak yang menganggap mereka sudah habis dan downgrade. Mereka hanya akan jadi opsi cadangan dan bukan jadi wajah timnas Indonesia. Tapi lihatlah hari ini, mereka menjawab semua keraguan itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan aksi nyata di lapangan hijau. Shane menutup pergerakan wonderkid kebanggaan Malaysia. Sandi mempertontonkan seni pertahanan, bahkan sebelumnya ia juga sempat mencetak gol kemenangan untuk Buriram. Ya, mereka tidak hanya bermain bola, mereka sedang memperjuangkan harga diri sebuah bangsa. Dan disitulah letak keindahan sepak bola modern Indonesia. Para diaspora ini datang bukan hanya dengan teknik dan pengalaman Eropa, tetapi juga membawa mentalitas yang selama ini kita rindukan. Mentalitas pejuang, mentalitas pantang menyerah, dan mentalitas yang membuat lawan segan. Bahkan ketika menghadapi pemain-pemain yang diagungkan media negeri tetangga. Lalu apa makna dari semua ini bagi kita? Maknanya sederhana tapi mendalam. Indonesia kini punya generasi yang bukan hanya bisa bersaing, tapi bisa mendominasi. Lapis ketiga saja sudah cukup membuat Malaysia terdiam. Sebuah generasi yang bahkan hari ini tengah bersiap untuk 180 menit menuju Piala Dunia. Mari kita bayangkan sejenak. Sebuah skenario di mana timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh. Emil Audero di bawah Mistar, Jai Itses dan Justin Hubner mengawal di jantung pertahanan. Kelvin Verdong mengisi sisi kiri, Kevin Dix mengisi pos bek kanan. Tom Hai sebagai otak permainan, Joy Pelopesi menjadi penghancur serangan, Ricky Kambuaya menjadi motor serangan, lalu lini depan diisi Miliano Jonathans, Ragnar Uratmangun, dan Mauro Zylstra, atau bahkan jika sudah sembuh ada Ole Romeni di sana. Sebuah kombinasi yang jika kita pikirkan baik-baik sudah cukup membuat bulu kuduk lawan merinding. Dan di titik ini kita semua sadar, Indonesia bukan lagi tim yang hanya bisa berharap. Kita bukan lagi tim yang hanya bisa jadi penonton di panggung Asia. Tidak, kita kini adalah tim yang sudah menanamkan rasa takut di hati lawan. Arif Aiman hanyalah satu contoh kecil. Jika wonderkid terbaik Malaysia bisa dipadamkan oleh lapis ketiga kita, maka sudah jelas jarak itu ada. Jurang itu nyata, dan kebangkitan sepak bola Indonesia sedang terjadi di depan mata. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah siap untuk menjaga momentum ini? Apakah kita sebagai supporter siap mendukung tanpa henti, tak peduli badai kritik, tak peduli cibiran tetangga, dan terus berdiri di belakang para pemain ini? Karena kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh 11 orang di lapangan, tapi juga oleh jutaan jiwa yang bersatu di tribun, di layar kaca, dan di hati mereka masing-masing. Mari kita jadikan momen Shane Patinama dan Sandy Walsh di Chang Arena ini sebagai pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal skor akhir, tapi soal siapa yang berani mengorbankan segalanya demi lambang di dada.
Dan malam itu dua anak Garuda membuktikan bahwa mereka pantas disebut pejuang. Indonesia, tanah air kita, akhirnya punya wajah baru di kancah Asia Tenggara. Sebagai bukti bahwa negeri yang dulu sering mereka remehkan, bahkan tertawakan itu, kini para punggawanya justru melebihi kemampuan para pemain kawasan ASEAN. Dan wajah itu bernama Shane Patinama dan Sandy Walsh.